Terima kasih Hatur Nuhun yang telah mendukung Made selama ini. Sebagai kalian Made seperti ini udah bisa duduk bebarengan sama YouTuber paling goblok, Atta Halilintar. Panas! Panas! Ya guys ya, berjumpa lagi dengan saya di channel 5 derajat Celcius. Dinginnya kebangetan. Sap. Kali ini saya akan menceritakan alur cerita film dari Ghost Rider Spirit of Vengeance tahun 2012. Ghost Rider Spirit of Vengeance mengisahkan tentang petualangan Johnny Blaze yang diperankan oleh Nicolas Cage dari film sebelumnya yang kini menjadi seorang Ghost Rider, suatu makhluk yang dapat berubah menjadi manusia api. Namun Johnny merasa bahwa ia kesulitan dalam mengontrol kekuatannya, sehingga kini ia mengasingkan diri di Romania, Eropa Timur. Ghost Rider Spirit of Vengeance ditulis dan disutradarai oleh Mark Neveldine bersama Brian Taylor. Film yang dirilis pada tanggal 17 Februari 2012 ini kembali menampilkan Nicolas Cage sebagai Ghost Rider dan didukung oleh artis ternama Inggris Idris Elba yang memerankan tokoh Morrow serta Violante Placido yang memerankan tokoh Nedia. Buat kalian yang belum nonton film pertama Ghost Rider tahun 2007, bisa klik icon I di pojok kanan atas. Sebelum masuk alur cerita film dari Ghost Rider Spirit of Vengeance, masuk dulu ke intronya. Dinginnya kebangetan. Sat. You know I came through. You know I came through. You know I came through with the fuego. You know I came through. Hey, you know I came through. You know I came through with the fuego. You know I came through. Hey, you know I came through. Nowadays I cannot lay low. I cannot lay low. Yeah. You know I came through with the fuego. You know I came through with the fuego. You know I came through with the hot shit. Talk of the town, I'm a top it. This young is so fly like a cockpit. If I ain't the party, it's not lit. Stop all the talking, I'm popping. But to be honest, this shit is not shocking. I wanna be rich at the moment. Kisah berawal ketika seorang pria yang mengendarai motor besar di jalanan wilayah Romania, Eropa Timur. Pria tersebut ialah Morrow, seorang pastor dari Prancis yang datang untuk memperingatkan Benedict temannya di sebuah biara bahwa akan ada ancaman besar yang akan datang kepada biara tersebut. Namun Benedict tidak percaya dengan kata-kata Morrow. Dan benar saja, tiba-tiba biara tersebut sudah diserbu oleh sekelompok pria bersenjata. Kelompok bersenjata tersebut dipimpin oleh Kerrigan, mantan kekasih dari Nedia. Lalu terlihat seorang wanita bernama Nedia sedang berusaha melarikan diri dengan seorang anak laki-laki bernama Denny. Mereka hampir terbunuh sebelum akhirnya Morrow datang menyelamatkan mereka. Morrow memanggil-manggil Nedia sambil berkata bahwa dia bisa menolong mereka. Tetapi Nedia yang ketakutan lebih memilih untuk melarikan diri dan tidak percaya pada Morrow. Ternyata gerombolan bersenjata tersebut bertujuan untuk mencari seorang anak laki-laki bernama Denny yang bersembunyi bersama ibunya di biara tersebut. Denny dan ibunya berhasil meloloskan diri dari kejaran gerombolan tersebut atas bantuan Morrow yang menembak ban mobil dari Kerrigan. Morrow kemudian mendatangi Johnny di tempat tinggalnya yang gelap dan berantakan. Johnny sudah berusaha menekan kemunculan roh Ghost Rider dengan menghindari tempat-tempat dan orang-orang jahat. Johnny memilih hidup menyendiri di tempat terpencil. Morrow mengetahui kalau Johnny ialah Ghost Rider. Dia ingin meminta bantuan Johnny untuk menyelamatkan Denny. Namun Johnny menolak karena tidak ingin keluar dari tempat persembunyiannya. Morrow menjelaskan kalau Denny memiliki hubungan dengan Roarke, iblis yang dulu sudah menjebaknya menjadi Ghost Rider. Morrow berkata kalau Johnny mau menolong dia mencari Denny, dia akan meminta bantuan pastor di biara kuno Prancis untuk mencabut kutukan Ghost Rider dari Johnny. Akhirnya Johnny bersedia membantu Morrow. Nedia dan anaknya terlihat masih berusaha melarikan diri dari kejaran. Mereka bersembunyi di sebuah restoran dan berhasil mencopet dompet seorang pria dan mencuri uangnya. Nedia tidak mengetahui kalau posisi mereka sebenarnya sudah diketahui oleh gerombolan Kerrigan. Di jalanan yang sepi, mobil Nedia disudutkan dan ia berusaha menyelamatkan diri. Namun ia tertangkap dan mengetahui kalau gerombolan yang mengejarnya ternyata adalah Kerrigan, mantan kekasihnya. Kerrigan ingin menangkap Denny dan membawanya pada seseorang yang akan memberinya imbalan uang. Sementara di tempat lain, Johnny berusaha untuk memanggil kembali roh Ghost Rider dalam dirinya yang selama ini sudah berusaha ditekannya, dan ia pun berhasil.
Ketika menjadi Ghost Rider, ia mencium adanya kejahatan di tempat Kerrigan dan berhasil tiba di sana tepat waktu sebelum Kerrigan menembak Nadia. Kerrigan menembak Johnny dengan pelontar granat lalu berhasil membawa lari Danny dan meninggalkan Nadia di sana bersama Johnny. Scene berpindah ketika Johnny terbangun di kamar rumah sakit dan merasa sangat kesakitan. Dia meminta morfin pada perawat tapi tidak diberikan. Malah dia mengatakan akan membawa polisi masuk untuk menginterogasi Johnny. Johnny berhasil kabur dari sana dan berpapasan dengan Nadia di lorong rumah sakit, namun Nadia tidak mengenali Johnny. Di tempat lain, Kerrigan menelpon pria yang membayarnya untuk menculik Danny lalu menceritakan tentang kemunculan Ghost Rider. Pria itu ternyata Roarke, iblis yang dulunya menjebak Johnny. Roarke membisikkan kata-kata seperti mantra di telinga Danny lewat telepon Kerrigan dan Danny tiba-tiba menjerit dan pingsan. Johnny si Ghost Rider melihat semua itu melalui penglihatan batinnya. Namun sesudah Roarke membisikkan mantra di telinga Danny, Johnny kehilangan penglihatannya atas mereka. Di depan rumah sakit, Johnny bertemu dengan Nadia. Mereka saling bertukar cerita bahwa mereka sama-sama orang yang sudah pernah terjebak perjanjian dengan Roarke si iblis jahat. Danny ternyata adalah anak yang dimiliki Nadia setelah tidur dengan Roarke si iblis. Itu adalah syarat yang diminta si iblis karena dia telah menyelamatkan nyawa Nadia ketika Nadia sedang sekarat dan terjebak di sebuah gedung yang terbakar. Nadia membawa Johnny menemui seseorang kenalannya, Fasil, untuk mencari tahu apakah dia mengetahui rencana Kerrigan dan kelompoknya. Ghost Rider bisa merasakan di mana kejahatan berkumpul dan tempat itu penuh dengan penjahat. Usaha Johnny untuk menahannya hampir gagal. Mereka berhasil membuat Fasil memberitahukan lokasi Kerrigan di sebuah pertambangan tua dan Nadia tahu tempat itu. Lalu mereka segera melarikan diri dari sana agar Johnny tidak berubah menjadi Ghost Rider dan membantai mereka semua di sana. Di markasnya, Kerrigan membeli peluru dengan nuklir sebagai persiapan untuk menghadapi Ghost Rider. Johnny, Nadia berhasil menemukan Danny dan membebaskannya tepat ketika Ghost Rider muncul. Kerrigan menembaknya dengan basoka berhulu nuklir, tapi Ghost Rider tetap hidup dan membantai anak buah Kerrigan dengan api. Johnny berusaha menghisap jiwa Kerrigan tapi batal ketika dia merasakan keberadaan Danny yang mulai menjauh dari tempat itu. Dia meninggalkan Kerrigan untuk menyusul mereka. Ghost Rider berhasil menarik Nadia dan sudah akan menghisap jiwanya yang dianggap jahat. Ketika akhirnya Danny turun dari mobil dan menyuruhnya berhenti, Johnny berhasil menguasai diri dan membuat roh Ghost Rider kembali masuk sehingga dia tidak membunuh mereka. Mereka bertiga lalu makan di restoran sambil menyusun rencana. Mereka akan menunggu kabar dari Morrow. Di tempat Kerrigan, Roarke datang dan menghidupkan kembali Kerrigan yang hampir tewas karena tertimpa batu berukuran raksasa. Ia membuat Kerrigan sebagai makhluk yang setengah hidup setengah mayat. Sentuhan Roarke memberinya kekuatan pembusukan sehingga semua yang disentuh Kerrigan akan membusuk hingga hancur. Roarke menyuruhnya menyelesaikan tugas untuk mencari Danny kembali. Sementara itu, Johnny, Danny, dan Nadia sedang dalam perjalanan menuju ke biara kuno Prancis. Mereka berpapasan dengan Morrow di tengah jalan. Perjalanan itu dilakukan dengan santai. Johnny bahkan sempat membawa Danny naik motornya. Danny yang sangat merindukan sosok seorang ayah sudah mulai menyukai Johnny. Mereka tidak menyadari bahwa Kerrigan sedang mengikuti mereka dengan kutukan pembusukannya. Morrow membawa mereka bertiga ke tempat suci biara para pastor yang menjalankan ritual kuno. Akhirnya Morrow memenuhi janjinya untuk mencabut kutukan Ghost Rider dari dalam diri Johnny setelah Johnny berhasil membawa Danny ke tempat itu. Sebelum melakukan ritual kuno, Morrow menjelaskan kalau Ghost Rider itu dulunya adalah Zarathos, malaikat keadilan yang dikirim ke bumi. Tapi dia diperdaya lalu dibawa dan disiksa di neraka hingga menjadi gila. Johnny bertanya, apakah ada sisa kebaikan malaikat itu di dalam dirinya? Morrow bilang, tidak ada, hanya ada kekuatan jahat dan amarah. Johnny disuruh masuk ke dalam sebuah gua di mana tidak ada jalan keluar. Gua itu diterangi dengan cahaya yang sangat terang benderang untuk memancing Ghost Rider keluar dari tubuh Johnny.
Sepertinya cara itu berhasil dan Johnny terbangun dengan perasaan yang berbeda dari biasanya. Dia merasakan kalau roh Ghost Rider itu sudah tidak ada. Dengan gembira dia berlari keluar dari gua untuk mencari Morrow dan menyampaikan kabar tersebut. Dia menemukan para biarawan sedang menyandra Morrow, Danny, dan Nadia. Mereka beranggapan kalau bahaya tidak akan berlalu kalau Danny masih hidup. Dia anak iblis dan dia harus dibunuh. Mereka bertiga dipisahkan dari Danny. Tepat ketika para biarawan akan memenggal kepala Danny, Kerrigan muncul dan membunuh mereka semua, lalu membawa Danny bertemu dengan Roarke. Johnny, Morrow, dan Nadia beranggapan bahwa Danny masih hidup dan dibawa oleh Roarke ke suatu tempat. Ternyata Roarke punya rencana khusus untuk merasuki tubuh Danny selama-lamanya. Kerrigan membawa Danny ke Turki untuk menemui Roarke di Uzak Gökten, tempat di Mumi yang dianggap paling jauh dari surga. Roarke menjelaskan bahwa Danny adalah putranya, setengah manusia setengah iblis, bahwa hanya tubuh Danny lah yang bisa menampung kekuatan iblis yang dimiliki Roarke. Dan juga Roarke menjelaskan kepada Danny bahwa tubuh yang dirasuki Roarke sekarang sedang sekarat. Tempat itu sudah dipenuhi oleh puluhan pemujanya. Ritual iblis akan dilakukan di saat fajar dan ketika malam tiba, mereka harus bergerak cepat menyelamatkan Danny. Ritual sudah dimulai dengan iringan mantra dari para pengikut iblis. Morrow dan Johnny masuk secara diam-diam, sementara Nadia bertindak sebagai penembak jitu di luar. Morrow akan masuk dengan terang-terangan untuk membuat keributan, sementara Johnny masuk sembunyi-sembunyi untuk mencari keberadaan Danny. Pertengahan ritual adalah saat di mana kekuatan Roarke sedang diambang yang paling rendah. Morrow berhasil memporak-porandakan ritual tersebut, namun sebagian besar dari roh iblis Roarke sudah berhasil masuk ke dalam tubuh Danny, sehingga ia berubah dan tidak menanggapi Johnny. Kerrigan berhasil membunuh Morrow dengan sentuhan pembusukannya. Lalu ia mengincar Johnny, namun Roarke melarangnya. Ia ingin Danny lah yang membunuh Johnny sebagai putra iblis dengan kekuatan baru yang sudah didapatkannya dari Roarke melalui acara ritual tadi. Tanpa diduga, Danny lah yang mengkhianati Roarke dan menggunakan kekuatan barunya untuk menghidupkan kembali roh Ghost Rider dalam diri Johnny. Dia berhasil tapi langsung pingsan seketika karena kehabisan tenaga. And bam, Johnny kembali berubah menjadi Ghost Rider. Roarke menjerit marah dan melarikan tubuh Danny dengan mobilnya sambil ketakutan dengan ancaman Johnny si Ghost Rider baru yang berusaha menyusul dengan sepeda motor berapinya. Nadia menyusul dengan mobil lain di belakang tapi dihalangi oleh Kerrigan. Ghost Rider berhasil menangkapnya tepat waktu sebelum ia membunuh Nadia. Mereka bertarung di kap mobil yang dikemudikan Nadia dan berhasil membunuh Kerrigan dengan sangat mudah. Ghost Rider lalu menyusul mobil yang dikendarai Roarke sambil membawa Danny. Roarke sudah lemah karena sebagian kekuatan dan tenaganya sudah ditransfer ke tubuh Danny. Ghost Rider berhasil menangkapnya lalu mengirim Roarke ke neraka untuk selama-lamanya dan dia tidak akan pernah bisa kembali lagi ke bumi. Nadia berhasil menyusul mereka dan melihat mobil yang membawa Danny dalam keadaan terguling. Ghost Rider mengeluarkan Danny dari dalam mobil dan membawanya kepada Nadia. Nadia hanya bisa menangis sambil memeluk tubuh Danny yang sudah lemas dan tewas. Ketika Johnny menyentuh wajah Danny, Danny pun hidup kembali. Kekuatan itu berbeda dengan kekuatan panas Ghost Rider yang diberikan Roarke padanya dulu. Kemudian api yang menutupi tubuh dan sepeda motornya tidak lagi berwarna merah membara, tapi berwarna biru muda yang lebih tenang. Film ini ditutup dengan adegan Ghost Rider mengendarai motor berapinya, namun apinya berubah menjadi berwarna biru api dingin. Dan film pun berakhir. Kesimpulan dari Ghost Rider Spirit of Vengeance ialah jangan pernah sekali-kali membuat perjanjian dengan setan, karena hal tersebut merupakan perbuatan musyrik dan akan membuat kita menyesal di kemudian hari. Saya Dito pamit undur diri. Panas! 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 Ya guys ya, jangan lupa like, comment, share, and subscribe channel 5 derajat Celcius dinginnya kebangetan.